Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pengajian yang saya baca, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad bab keempat, bab kedua wal maqalatur rabi'ah, itu maqalah yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi umuni fid dharain amin. Nuqila 'an Syekh Abdul Mu'ti, dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah berkata li Jibril, bertanya atau berkata kepada Jibril alaihissalam, sifli hasanati Umar, sifatilah kepadaku Jibril akan kebaikan-kebaikannya Umar. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, laukanatil bihar, seandainya lautan itu midadan, dijadikan sebagai pena, wasyajaru, dan pohon-pohon ini aklaman, dijadikan midadan jadi apa, tinta, wasyajaru, dan pohon-pohon aklaman jadi penanya. Lama hasaratha, maka tidak akan bisa menulis kebaikannya Umar. Di Rasulullah bilang sama Jibril, Jibril coba kebaikannya Umar itu kayak apa? Malaikat Jibril menjawab, seandainya lautan ini Muhammad dijadikan tintanya dan pohon seluruh dunia ini dijadikan penanya, maka tidak akan bisa ataupun habis, belum selesai kebaikan-kebaikannya Umar. Ini kebaikannya Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Umar ini adalah sahabat yang begitu luar biasa, yang kebaikannya tidak bisa terhitung. Sehingga makanya Rasulullah itu berdoa, Allahumma izzil Islam bi Umar, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan masuknya Umar, masuk Islam. Karena Sayyidina Umar ini kan preman sebelumnya, preman di pasar tiap hari, bertengkar tiap hari, di petarung dia, duel, gagah berani. Sehingga melihat itu Rasulullah, wah ini potensi kalau seandainya Islam itu masuk Sayyidina Umar masuk Islam, ini akan luar biasa. Makanya termasuk Umar ini adalah merupakan pelopor, ya, Sayyidina Umar itu merupakan pelopor amal itu harus diperlihatkan. Setelah Sayyidina Umar masuk, kemudian yang awalnya Nabi Muhammad itu dakwah dengan sembunyi-sembunyi, maka kemudian Umar protes kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, loh kenapa kita sembunyi-sembunyi? Kita ini yang hak kok tambah sembunyi-sembunyi. Mereka yang batil berani terang-terangan, ya kita harus terang-terangan. Ini Umar. Sehingga setelah itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Ini pelopor terang-terangan. Dan ini banyak dipakai oleh para ahli-ahli thariqah. Termasuk di dalamnya adalah thariqahnya Abu Hasan Asyadzili, Asyadzili, ya, bahwa
beliau mengatakan bahwa a'linu bi ta'atikum kama 'allinu bi maksiati. Perlihatkan ketaatanmu itu sebagaimana mereka orang ahli maksiat memperlihatkan. Ini kan tarekohnya Sayyidina Umar. Jadi sampai Sayyidina Umar itu kalau wiridan juga pelan, keras. Ya. Memang senang terang-terangan. Kita bisa bayangkan kalau orang-orang bermaksiat itu bisa terang-terangan. Loh, kita yang ibadah kepada Allah sembunyi-sembunyi, ini kan aneh. Gitu ya. Ini jangan alergi dengan sesuatu amal yang terang-terangan. Ya. Sedekah terang-terangan. Ya tidak apa-apa, ditulis namanya, ya silahkan, tidak ada masalah. Jangan menganggap wah nanti ditulis jadi apa? Riak-riak dan tidak riak itu adalah urusan hati, bukan urusan ditulis dan tidak ditulis. Terang-terang tulis hamba Allah, tapi setelah itu korek temannya, hamba Allah itu saya, nah, sama saja kan. Ya. Jadi itu tergantung dari hatinya. Ditulis atas nama sekian 10 juta, loh bangga, tidak ada apa-apa. Kebaikan ini dibanggakan, tidak ada masalah. Ini menurut Sayyidina Umar torekohnya begitu. Orang bangga dengan kemaksiatan, loh kita ini yang ibadah kok tidak bangga dengan kebaikan kita. Ini kan ya lucu. Orang dangdutan konser, luar biasa, terang-terangan. Loh yang pengajian diem-diem, ya nggak seimbang. Ya, ini torekohnya Sayyidina Umar itu begitu. Ya. Dan memang begitu ya. Dan termasuk sedekah juga begitu. Udah dilelang masjid mau dibuat waktu itu ya. Saya 10 juta, 5 juta, ada yang pendapat. Nah, itu yang jadi riya, riya dan tidak yang ngamalkan saja. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Amal sedekah yang kamu perlihatkan itu baik, ya, tetap baik. Tapi yang kamu sembunyikan, ya baik. Jadi baik semua. Jadi malaikat Jibril mengatakan kebaikannya Umar itu kalau ditulis tintanya dengan apa? Dengan lautan, penanya dengan pepohonan tidak akan selesai, tidak akan bisa. Artinya lautannya sampai kering, pohonnya habis, kebaikannya Umar masih belum habis ditulis. Ini kebaikannya Sayyidina Umar. Namun begitu garangnya Sayyidina Umar itu, tapi hatinya lembut. Nah itu keras tapi lembut. Ya, ketika satu hari jalan-jalan ketika menjadi khalifah, ya, terus ada jalan-jalan, ya, ini yang dipakai oleh ya politikus-politikus kita di akhir-akhir ini kan, belusuan, ya itu kan juga Sayyidina Umar yang punya ide utama itu. Jalan-jalan ke kampung, ada orang nangis, anaknya nggak bisa makan, dilihat, kenapa nangis? Dia makan 1 hari. Terus ibu masak apa itu? Kayaknya masak. Ketahui ya, hei saudaraku, yang saya masak itu batu sehingga nggak matang-matang, hanya untuk menghibur hati anakku supaya senang, ya, supaya senang. Begitu lihat begitu langsung Sayyidina Umar menangis dan lari balik kanan. Ya, gudang dipikul sendiri. Ya, asistennya mau saya pikulkan, tidak. Apakah kamu mau memikul dosaku di akhirat nanti? Pikul sendiri dan dimasak sendiri, kemudian disajikan. Ya, ini kelembutan Sayyidina Umar. Ya. Jadi thariqah Sayyidina Umar ini juga dipakai. Ya, kita itu kadang-kadang jangan alergi dengan orang-orang yang keras. Ya, preman-preman. Kita juga butuh preman-preman di dalam Islam. Kalau kusuk semua ya repot. Semua pendiam semua, wah repot. Islam nggak bisa jaya.
harus ada yang preman juga. Saya yakin kalau terjadi perang seandainya itu yang maju duluan itu dorang-dorang itu, yang preman-preman itu. Mungkin yang sholatnya Senin Kemis itu ya, atau mungkin yang jarang-jarang tapi nggak kusuk-kusuk. Orang yang kusuk-kusuk itu malah sembunyi di dalam. Tapi orang yang preman-preman yang biasa itu mereka pasti ya, walaupun dia Islamnya ya mungkin nggak terlalu apa, tapi kalau Islam dihina itu mereka pasti maju duluan. Ya, nah seperti itu. Inilah Sayyidina Umar yang kebaikannya luar biasa sehingga disifati oleh malaikat Jibril bahwa kebaikannya itu nggak akan bisa habis walaupun ditulis dengan lautan sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai penanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, Sifli hasanati Abu Bakrin. Sekarang kalau kebaikannya Abu Bakar bagaimana? Maka malaikat Jibril menjawab, faqala Umarun hasanatun min hasanati Abu Bakar. Umar yang seperti itu hanya merupakan satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar. Lo bisa dibayangkan Sayyidina Umar yang kebaikannya sampai seperti itu ya, itu hanya satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar. Jadi kalau dilihat sejarah itu memang backingnya Rasulullah itu lengkap ya. Kalau tukang ngamuk Umar. Pokoknya ya sekarang jangan heran kalau ada yang ya Islam keras ya, ngamuk kadang-kadang harus ada yang begitu, nanti lemah kalau nggak begitu ya. Abu Bakar ini backing pendanaan apa ini ya, Abu Bakar itu backing dalam pendanaan luar biasa, totalitas yang mengajarkan kepada kita Abu Bakar itu untuk berpikir realistis, masuk akal. Sahabat Bilal itu dulunya adalah hamba sahaya atau budak yang disiksa terus oleh orang-orang kafir ya, didoakan saja tidak cukup dengan kita doakan Al-Fatihah, tidak cukup, tapi ini orang harus dimerdekakan, dibeli. Maka oleh Sayyidina Utsman ya, oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dibeli, kemudian setelah dimerdekakan diangkat menjadi muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kadang kita ini kan berpikirnya doakan saja, orang nggak mampu berobat didoakan ya baik, tapi realistisnya ya dikasih uang untuk berobat. Nah itu lebih mengena. Inilah torekohnya Abu Bakar ya. Jadi ini adalah Abu Bakar, di mana seringkali Abu Bakar itu menunjukkan sesuatu ya, yang dimana Islam itu harus kuat ya, harus kuat. Jadi yang terbaik dari para Khulafaur Rasyidin itu yang ditunjuk pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, terus kemudian Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Di totalitasnya membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan Islam. Nah, jadi kebaikannya Umar yang seperti itu dianggap
ya, bahwa dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa kebaikannya Umar ini adalah satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar. Ini yang enggak membanding-bandingkan ya, tapi ya itu memang ada derajat, manusia itu pasti ada derajat-derajatnya. Dikatakan bahwa izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia ini ya memang dengan harta benda. Jadi orang kaya itu ya gagah, itu ya pantas. Orang kaya ada sombong-sombongnya dikit itu ya sono pantas-pantas, nggak apa-apa. Dan namanya orang ya ada kekurangan. Tapi sembodo, apa sembodo itu? Ya apa seimbang apa yang dia gayanya dengan perbuatannya. Jadi ya perlu orang-orang begitu, perlu, karena dunia ini akan mulia dengan harta benda. Ya, contohnya masjid kita ini ya nggak cukup dengan fatihah saja, tapi harus ada yang punya uang, harus ada orang yang nyumbang, harus ada donatur sehingga menjadi seperti ini. Ya, jangan kemudian kita terhipnotis dengan perkataan-perkataannya orang tasawuf yang sangat tidak suka harta mereka itu. Sayyidina Utsman itu orang tasawuf luar biasa, tapi hartanya luar biasa, banyak sekali. Ketika perang Tabuk itu dia membantu Rasulullah itu 4.000 dinar. Kalau dinilaikan itu sekitar, menurut para ulama itu sekitar 16 miliar. Coba ya, ini kan kalau nggak ada begitu bagaimana ya. Jadi diajari realistis, diajari kita ini untuk dengan para sahabat itu bagaimana semangat di dalam kita beragama, semangat di dalam memperjuangkan agama, dan tidak lupa juga bagaimana semangat di dalam berdoa ya. Di wiridan saja yang nggak cukup, tapi uang saja juga nggak cukup, tapi ada usaha dan ada doa. Ini adalah sahabat Abu Bakar. Jadi dikatakan bahwa izzud dunya bil mal wal akhiratu bisolihil a'mal. Kalau akhirat itu bisa ditempuh dengan amal yang baik, ya, amal yang baik, amal solih dengan amal-amal solih. Di semuanya ada saling menopang kita ini ya. Di dunia itu kan saling menopang, Allah ciptakan ya seperti itu ya. Ada yang urusannya ahli di dalam manajemen, ada yang ahli di dalam agama, ada yang ahli macam-macam, itu saling menopang, saling membantu. Ada yang kaya, ada yang miskin ya, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, dan lain sebagainya. Ini untuk melengkapi perputaran dunia supaya berjalan dengan baik dan normal. Demikian juga para sahabat itu kan begitu, saling menopang mereka. Ada sahabat itu yang miskin kayak Abu Hurairah, rumah saja nggak punya ya begitu, tapi ahli ilmu. Ada yang keras seperti Umar bin Khattab, ada yang lembut hatinya kayak Abu Bakar, ada yang kaya raya, yang dermawan seperti Utsman bin Affan. Jadi seperti itu, saling menopang, membantu sehingga agama ini berjalan dengan baik. Karena memang di dunia itu adalah izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisolihil a'mal. Jadi dunia ini bisa jaya, dunia ini bisa sukses dengan harta, dan akhirat bisa sukses dengan amal solih. Nah, kita ini maunya bukan sukses dunia saja, tapi suksesnya kita dunia akhirat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia baik, akhirat baik. Ya sesuai di dunia kita menyesuaikan saja sebagai apa kita, begitu ya. Sebagai apa kita sebagai orang yang kaya dermawan, atau kita bagiannya membantu secara tenaga, ataupun kita sebagai membantu dengan pikiran kita.
Ini sesuai posisikan diri kita menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi ini adalah yang dikatakan oleh oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa tadi saya simpulkan bahwasanya kebaikannya Sayyidina Umar itu tidak akan habis walau ditulis dengan lautan dan penanya adalah pohon-pohon. Yang kebaikannya Umar itu adalah satu kebaikan saja dari kebaikannya Abu Bakar, yang mengatakan bahwa dunia ini akan bisa sukses, akan bisa baik dengan mal, dengan harta, dan akhirat bisa kebaik dengan amal sholih. Ini yang saya sampaikan bagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.